Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pelajaran daring kita kali ini dalam rangka praktek mengajar UTG dalam jabatan saya ya tahun 2021 ini sebagai peserta retaker ya. Ini dia kartu peserta saya, jadi tahun 2020 tapi ngambil lagi di tahun 2021. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, sebelumnya gimana kabarnya semua? Alhamdulillah baik. Oke, baik, alhamdulillah. Tidak ada yang batuk-batuk dulu kan di sana dekat rumah, dalam rumah? Enggak. Ya, baik. Jadi meskipun sudah banyak aktivitas yang sudah kondusif kembali normal, tapi tetap usahakan pakai masker kalau keluar rumah, kalau ke sekolah apalagi pakai masker, kalau berhadapan dengan orang lain pakai masker. Jadi biar kita tetap terlindungi dari wabah COVID-19 ya. Yap. Oke. Iya, Pak. Jadi ini ada Siti Maimunah masuk. Halo Siti. Jadi langsung di silent ya. Oke, saya mulai share screen sebentar. Perhatikan semua, sudah ada tampilannya di layar handphone kalian. Sudah ya, sudah tampil semua. Di pembelajaran kita kali ini materinya kemudian aplikasinya nanti daring juga, kalian bisa klik tautan yang saya kirim. Kemudian ujiannya pun kalian tinggal akses website sekolah ya. Oke, langsung saja. Di pertemuan kita yang ketiga ini tentang pembahasan teks ceramah. Jadi saya akan review kembali seperti apa pemahaman sebuah teks ceramah. Ya, inti dari pembelajaran teks ceramah ini adalah bagaimana kalian mampu menganalisis pernyataan-pernyataan pokok atau hal-hal utama dalam teks ceramah. Oke, saya ulangi lagi, tujuan pembelajaran teks ceramah ini adalah bagaimana kalian nanti mampu menganalisis pernyataan-pernyataan pokok atau hal utama dalam teks ceramah. Kemudian yang kedua, bagaimana kalian nanti mampu menganalisis pernyataan-pernyataan pendukung teks ceramah atau yang disebut dengan kalimat umum ya. Nah, biasanya kita sering dengar ceramah itu di masjid atau di acara-acara Islami seperti Maulidan saat ini, atau acara-acara yang lainnya dalam acara resmi, sebuah ruangan besar, pesertanya banyak. Itu biasa kita dengar ceramah ya. Oke ya. Bagian dari ceramah termasuk di dalamnya ada pidato, ada khutbah, bahkan ceramah itu sendiri ya. Nah, ini dia sedikit lagi saya ulangi tentang pidato. Pidato merupakan pembicaraan di depan umum yang lebih cenderung bersifat persuasif atau mengajak artinya ya. Ya, ini ingin mengajak pendengar mengubah persepsi, mengubah pandangan pendengar, sikap atau tindakannya. Pidato juga dapat lebih sering digunakan untuk menumbuhkan motivasi dan mendapatkan dukungan dari pendengarnya. Nah, bedanya dengan khutbah adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan adalah pembicaraan di depan umum yang berisi penyampaian pengetahuan mengenai keagamaan dan praktek beribadah hingga ajakan-ajakan untuk memperkuat keimanan pendengarnya. Ya, seringkali kalau khutbah kita dengar di
Jumatan ya, hari Jumat dari rumah kalau yang perempuan, yang laki-laki di masjid. Nah, ini dia ceramah. Ceramah bersifat lebih umum lagi. Ceramah menyampaikan suatu pengetahuan, informasi atau isu tertentu yang umum, mencakup semua bidang dan disampaikan oleh pakar atau orang-orang ahli dalam bidangnya. Selanjutnya, ini dia yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Struktur teks ceramah, saya ulangi lagi, terdiri dari pembukaan atau disebut tesisnya. Kemudian pembuka ini berisi pengenalan isu, masalah, pengetahuan hingga pandangan penceramah mengenai topik yang akan dibahas. Bagian ini sama dengan tesis dalam teks eksposisi. Inilah, selamat datang di kelas daring. Tetap di silent ya mic-nya. Oke, terima kasih. Saya lanjutkan ya. Oke, lanjut. Ini sudah tadi pembuka. Struktur yang kedua yaitu isinya. Berisi rangkaian argumen, berupa rangkaian argumen-argumen penceramah yang berkaitan dengan topik yang dibicarakan pada pembuka atau tesis. Bagian ini biasanya mengemukakan pula berbagai fakta dan data yang memperkuat argumen-argumen penceramah. Yang ketiga, penutup ya, atau isinya itu penegasan kembali secara umum. Merupakan penegasan kembali mengenai apa yang disampaikan dalam ceramah. Hal ini bertujuan untuk memastikan ceramah tidak memberikan pemahaman yang keliru dari yang dimaksudkan, hingga agar diingat oleh pendengarnya. Selain itu, agar ceramah terkenang dan pendengarnya terpengaruh untuk melakukan sesuatu. Bagian ini juga biasa diisi oleh rekomendasi atau saran mengenai topik yang disampaikan. Nah, ini dia selanjutnya beberapa kaidah kebahasaan teks ceramah. Yang pertama, banyak memakai kata ganti orang pertama atau tunggal dan kata ganti orang kedua sebagai sapaan. Kata ganti pertama contohnya adalah saya, aku, kami, mengatasnamakan kelompok ya kalau kami. Sementara kata kedua jamak adalah anak-anak, hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, kalian, saudara-saudara, dan yang lainnya ya. Selanjutnya kaidah kebahasaan teks ceramah yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang sesuai dengan topik yang dibahas. Misalnya, jika topik yang dibahas adalah kebahasaan atau sastra, istilah-istilah yang muncul meliputi prosa, puisi, etika berbahasa, sarkasme, majaz, sambungan berbahasa, dan menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab akibat atau argumentasi. Contohnya adalah dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu, maka, sebab, karena. Yang keempat, banyak memakai kata kerja mental, misalnya memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, berasumsi, menyimpulkan, berpendapat, dan sebagainya. Dan yang kelima, menggunakan kata-kata persuasif atau ajakan, diharapkan, contohnya ya, diharapkan, sebaiknya, hendaklah, perlu, harus, dan lain sebagainya. Ya, selanjutnya anak-anak semua, ciri teks ceramah. Ada sesuatu yang dijelaskan atau diinformasikan untuk memperluas pengetahuan para pendengar. Yang kedua, disampaikan oleh seseorang yang memiliki keahlian atau dianggap pakar dalam bidang atau disiplin ilmu yang diceramahkan. Ketiga, terdapat ajakan atau persuasi untuk mengubah sikap atau melakukan tindakan terhadap materi yang dibicarakan. Keempat, berisi argumen yang menguatkan topik yang dibicarakan. Kelima, memiliki fakta dan data yang memperkuat argumen dalam teks. Yang keenam, terdapat komunikasi dua atau banyak arah antara pembicara dan pendengar, yaitu berupa dialog, tanya jawab, kolom komentar, tanggapan video, jika daring, dan Jadi mengenai materi ceramah ini sudah selesai anak-anak semua. Ini ada ada satu contoh teks ceramah. Kita baca satu persatu ya. Oke. Sekarang saya minta Ihan baca paragraf pertama ya. Kita dengarkan sebuah teks ceramah yang dibaca Ihan, paragraf pertamanya, nanti giliran yang lain. Ihan, silahkan aktifkan mic-nya.
Bisa dimulai Ihan. Paragraf pertama. Kurang jelas tuh, Pak. Kurang jelas, saya zoom ya sebentar. Tonton sadaku baju nanti. Ya, bisa baca Ihan jelas? Jelas. Mulai dari judul ya Ihan, nanti kita baca sampai paragraf terakhir ya. Silakan Ihan. Patriotis PS premis patriotisme atau patriotis adalah sikap bersedia mengorbankan kepentingan diri demi kepentingan bersama. Respect for the great good. Baik untuk agama, untuk bangsa maupun untuk perusahaan, karakter dan komunitas. Ada juga istilah nasionalisme atau nasionalis, yaitu rasa syukur mereka untuk nilai-nilai yang memiliki agama, bangsa, perusahaan dan komunitas tempat kita berada. Oke, terima kasih Han. Lanjut ya, sebentar dulu tapi lanjutnya. Sama Langsung Yani ya. Oke, tampilkan wajahnya Yani. Kemana Yani ini? mungkin lagi tidur. Oke, siapa ini? Tera. Tera baca paragraf kedua ya. Silakan Tera. Ya. Sebentar Tera. Ya, silakan Tera. Di sisi lainnya ada perilaku yang seolah sama, tapi sejatinya amat beda, yaitu ekstremis, sebuah sikap fanatik pada agama, bangsa, perusahaan, maupun komunitas sendiri sehingga cenderung memandang rendah agama, bangsa, perusahaan, maupun komunitas lain. Istilah-istilah lainnya yang memiliki makna sama dengan ekstremisme ialah primordialisme, chauvinisme, dan sukesme atau rasisme. Singkatnya. Oke, terima kasih. Oke, kita persingkat saja. Jadi itu beberapa contoh dalam sebuah ceramah. Nanti kalian tentukan tugasnya mana kalimat pokoknya, mana kalimat pendukungnya. Langsung saja ke lembar kerja siswa. Ya, tugasnya seperti ini ya. Nah, perhatikan. Nanti setelah saya sodorkan sebuah teks ceramah, tugasnya adalah bentuklah kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, jadi di kelas kalian membentuk kelompok masing-masing 4 orang atau 2 orang. Kedua, bacalah teks ceramah yang telah disediakan, kemudian kerjakanlah soal ya. Yang ketiga, uraikan hasil diskusi kalian dalam tabel yang telah Bapak sediakan, ada di bawah KPD ini ya. Yang keempat, setelah kalian mengerjakan soal dalam tabel yang telah disediakan, maka secara berkelompok diwakili seorang presentasi hasil diskusinya melalui Google Meet atau Zoom meeting, melakukan screening ya, dan kelompok yang lain diminta untuk memberikan tanggapan atas hasil presentasi yang ditampilkan. Nah, jadi lembar kerjanya
sudah disediakan di sini. Ini dia soalnya, apa saja? Bacalah teks ceramah berikut, kemudian identifikasilah. 1. Pernyataan pokok teks ceramah tersebut. Yang kedua, pernyataan pendukung teks ceramah tersebut. Yang ketiga, jenis paragraf teks ceramah tersebut. Dan yang keempat, pesan-pesan atau ajakan teks ceramah tersebut. Ya, saya kembalikan lagi ke sini sebelum mengerjakan soal. Jadi bagaimana kita menentukan sebuah ide pokok dan ide pendukungnya? Nah, ide pokok itu disebut kalimat intinya. Kalau ide pendukungnya disebut kalimat umumnya ya. Jadi biasanya ide pokok itu ada di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kadang juga ada di tengah-tengah. Jadi di setiap paragraf itu kalian bisa analisis mana ya kalimat pokoknya dan mana ya kalimat pendukungnya, seperti itu. Jadi tugasnya setiap kelompok itu hanya memilah-milah saja mana saja kalimat utama, mana saja kalimat pendukungnya. Cuman 2 sebenarnya. Jadi itu dia, saya review lagi cara menentukan ide pokok dan ide pendukung setiap paragraf ya dalam teks ceramah. Baiklah, jadi setelah mengerjakan itu nanti Bapak minta kalian mengirimkan tugasnya melalui email atau bisa juga secara langsung kirim ke dalam grup WA hasil kerja kelompoknya. Jadi setelah selesai bisa kalian foto atau di scan dalam bentuk PDF. Paling mudah kalian foto hasil kerja kelompoknya kirim ke WA, selesai ya. Ya, setelah itu nanti kita ada ujian pengambilan nilai ya. Pemahaman materi kalian lakukan secara online juga. Linknya ada di WA, nanti Bapak kirimkan, atau seperti ini, seperti ujian sekolah yang pernah kalian lewati, kalian tinggal akses linknya langsung diarahkan ke penilaian akhir sekolah seperti itu. Dan yang terakhir, sebelum kita akhiri, kehadiran kalian hari ini sangat bermanfaat. Jadi terekam dalam absensi siswa. Silahkan kalian mengisi link presensi kehadiran siswa ini di grup WA yang sudah Bapak kirimkan ya. Jadi ada tanggal kelas online, nama siswa, dan nomor WA. Baru klik terakhir submit. Ya, selesai. Kehadiran kalian sudah terekam, bisa Bapak cek nanti di database yang sudah Bapak miliki ya. Jadi untuk pertemuan kita tentang materi teks ceramah ini yang ketiga, sudah bisa disimpulkan bahwa semua tinggal mengerjakan tugas. Nanti pada akhirnya kalian akan presentasi secara online. 1 orang mewakili teman kelompoknya melakukan presentasi persis seperti Bapak ini. Kalian hanya langsung membaca teks ceramah yang sudah kalian susun ya. Oke. Sebelum Bapak akhiri, kira-kira ada pertanyaan dari Vera barangkali, dari India, Ihan, Yani, Nila, dan yang lainnya? Silahkan. Nila, silahkan pertanyaan Nila. Oke. Boleh diaktifkan mic-nya semua. Sudah selesai kok pelajarannya ya. Ya, jadi kita akhiri dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan lupa isi absen ya. Linknya Bapak kirimkan di WA. Sekarang juga saya kirimkan. Ya. Boleh keluar ya, boleh keluar. Ya, terima kasih semua. Selamat beristirahat, tetap pakai masker. Ya. Sampai jumpa di pertemuan luring ya. Terima kasih.